yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya pasti memberkati kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 5. Saya bacakan untuk kita semua. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak kekasih Tuhan. Jadi tema firman Tuhan untuk kita hari ini, jangan menganggap enteng. Maksudnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah mengerti bahwa kita anak kekasih Tuhan, jangan menganggap enteng apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, apapun yang Tuhan katakan untuk kita semua, apapun yang dikatakan oleh setiap firman Tuhan, jangan menganggap enteng. Makanya dikatakan di firman Tuhan ini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Jadi ketika Tuhan memperingatkan kita, Tuhan memposisikan dirinya sebagai Bapa buat kita dan kita sebagai anak-anaknya. Seperti orang tua kita secara jasmani, terkadang kalau kita ada kesalahan, ada hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, kita dinasehati, ditegur, kita harus terima. Sebab orang tua tentunya maunya yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau yang terbaiklah yang nyata dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang mau saya bagikan rahasia firman Tuhan ini buat kita semua. Yang pertama adalah jangan anggap enteng dalam hal-hal yang sepele, hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika engkau melakukan satu pekerjaan dengan tidak maksimal, itu engkau menganggap enteng, dan tanpa kau sadari engkau akan mendapat akibatnya. Ketika engkau menunda-nunda pekerjaan, itu berarti kau menganggap enteng akan pekerjaan itu, karena engkau tidak segera melakukannya, padahal masih banyak hal lain yang bisa engkau lakukan. Dan ketika engkau mungkin dalam suatu ketika menggunakan sesuatu yang bukan milikmu, engkau menganggap enteng, seolah-olah semuanya itu bisa kau pakai, padahal itu bukan milikmu. Dan ketika engkau sebagai seorang pekerja mungkin korupsi waktu, engkau menganggap enteng, seolah-olah semua waktu itu adalah waktu yang tidak berharga, sehingga engkau membuang-buang waktu. Ketika engkau korupsi uang, engkau menganggap enteng, seolah-olah orang lain tidak melihat, Tuhan pun tidak melihat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau dalam hal-hal yang sepele, hal-hal kecil seperti itu dalam kehidupan sehari-hari menganggap enteng, bagaimana engkau bisa menerima satu kepercayaan besar, baik itu dari manusia maupun dari Tuhan. Jadi kalau mau menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh manusia, engkau harus menjadi orang yang tidak menganggap enteng hal sepele atau hal yang sekecil apapun. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika engkau menganggap enteng didikan Tuhan lewat proses hidup yang engkau alami, engkau berontak dan engkau tidak terima, dan engkau tidak mau diproses untuk siap naik kelas, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana mungkin engkau mengalami tingkat naik level kerohanian, tingkat naik level kualitas hidup, sementara Tuhan memberikan didikan, diizinkan kau mengalami proses, apalagi dalam masa sulit sekarang ini, mungkin diproses dalam hal keuangan, dalam keadaan usaha yang mungkin mandek, atau mungkin usahamu yang sama sekali tidak berjalan. Itu cara Tuhan untuk memproses. Mungkin ada sesuatu yang harus dibereskan dalam dirimu, sehingga Tuhan izinkan engkau diproses. Kalau engkau terima dengan ucapan syukur, maka di balik ucapan syukurmu itu ada mujizat Tuhan. Tetapi ketika engkau berontak, engkau berarti menganggap enteng didikan Tuhan, maka akan Tuhan kasih didikan yang lebih keras lagi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan anggap enteng didikan Tuhan, supaya engkau naik level. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan menganggap enteng hal-hal yang betul-betul prinsip dalam hidup, seperti yang dilakukan oleh Esau.
Esau anggap enteng dengan hak kesulungannya. Sehingga apa yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hak kesulungannya diambil oleh adiknya Yakub. Sehingga Esau kehilangan hak sulung yang sungguh amat berharga itu. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, sampai engkau mencucurkan air mata darah sekalipun engkau tidak punya kesempatan lagi. Mengapa seperti itu saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena Esau tidak memprioritaskan yang paling utama. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau menerima janji berkat Tuhan, yaitu hak kesulungan itu, engkau harus punya skala prioritas. Prioritaskanlah Tuhan, maka janji berkat Tuhan pasti sampai di tanganmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pegang 3 hal yang tadi. Jangan anggap enteng hal-hal yang sepele, hal-hal yang kelihatannya sederhana dalam kehidupan sehari-hari, supaya engkau siap dipercaya Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan anggap enteng setiap didikan proses yang Tuhan izinkan kau alami, supaya engkau bisa naik level iman, naik level kualitas kerohanian, dan naik level kualitas hidup. Dan yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, miliki skala prioritas. Prioritaskanlah Tuhan, prioritaskan kerajaan Allah, supaya janji berkat Tuhan segera engkau terima. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan pasti lebih dari pemenang. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.